Baik, baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasakan kenikmatan yang dahsyat dalam kehidupan kita, kita bersyukur alhamdulillah. Tapi mampukah kita ketika kita merasakan sesuatu yang berbeda yaitu sengsara, lisan kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kondisi apapun segala puji milik Allah. Subhanallah. Mampukah kita seperti itu? Jangan sampai ketika kita mengucapkan alhamdulillah hanya nikmat saja, kemudian ketika kita merasakan kesengsaraan kita tidak mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah ujian buat kita. Jangan melihat segala sesuatu itu dengan negatif. Walaupun itu sengsara, pasti di balik ini ada hikmah yang luar biasa. Walaupun itu kesengsaraan. Subhanallah. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, ketika kita memberikan salam salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mampukah kita merasakan, bukan lagi mengetahui, salam salawat kepada Rasulullah SAW merasakan, ya Allah, aku bersyukur pada Engkau telah mengutus Nabi, utusan Engkau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kami mengenal Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita merasakan ini semua nikmatnya Islam, bayangkan kita tidak mengenal Rasulullah SAW bagaimana. Betapa banyak di belahan bumi sana yang tidak mengindahkan ajaran agama Islam. Bagaimana kita melihat di belahan bumi sana yang tidak mengenal iman Islam kepada Allah wa Azza wa Jalla. Karena tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Ini adalah Ar-Rahim. Kan Bismillahirrahmanirrahim. Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, dikasih semua. Orang kafir pun dapat, binatang pun dapat, semua dapat. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahim spesial. Ada cinta. Cinta ke siapa? Cinta Allah. Kepada siapa? Kepada yang beriman. Maka yang iman kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu adalah orang mendapatkan rahimnya Allah, cintanya Allah. Betapa kita tidak menyadari nikmat yang dahsyat adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehebat apapun kita, mau itu harta berlimpah, tetapi ketika orang itu tidak ada iman, ya laitani kuntu turaba. Nanti ada ungkapan-ungkapan ini di akhirat kelak. Coba dulu aku di dunia menjadi turab, menjadi debu, menjadi tanah. Subhanallah. Jadi ketika kita merasakan iman, kita harus syukuri. Salah satunya kita bersalam salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin sekali bagaimana perilaku kita, tutur kata kita sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Menjaganya tidak semudah itu. Ketika kita melihat apa yang kita rasakan, kita alami, diputuskan dengan Allah Azza wa Jalla, tidak dikaitkan dengan Allah Azza wa Jalla, itu adalah kemenangan syaitan. Maka itu yang disebut dengan tidak bersyukur. Karena tidak bersyukur itulah terjadilah azab Allah pada diri kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan share yang mana selalu kita ingatkan kepada Bapak Ibu semua betapa outcomes syaitan, itu tujuan syaitan itu kepada kita semua hanya satu, agar tidak bersyukur. Karena tidak bersyukur itulah keluar semua perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu berangkat dari mana? Tidak bersyukur. Sebaliknya, seluruh ibadah itu berangkatnya dari apa? Dari bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ketika orang itu betul-betul beribadah pada Allah, betul-betul beribadah, itu mengekspresikannya dengan apa? Hanya dengan bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Baik, saya akan share kepada Bapak Ibu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita semua bahwa
Ini mudah-mudahan bisa kelihatannya. Uh, Kita buka Al-Quran surat Al-A'raf ayat 70, ayat 17. Ya. Yang saya akan fokuskan adalah kata-kata wala tajidu aktsaruhum syakirin. Jadi setan itu mudah-mudahan nampak ya. Setan itu berjuang mati-matian. Bagaimana supaya manusia tidak bersyukur. Karena dari tidak bersyukur inilah akan terkeluar seluruh perbuatan kemaksiatan. Bentuk maksiat itu banyak, apapun namanya. Subhanallah. Maka harus hati-hati kita. Tujuan setan adalah agar kita tidak bersyukur. Ketika orang itu tidak bersyukur, akan keluar seluruh maksiat. Maksiat yang kecil, yang besar, apapun namanya. Itu akan terjadi. Contoh yang gampang saja. Yang gampang. Yang gampang saja. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, redaksi ini orang tidak sholat. Tidak sholat kenapa? Karena dia tidak bersyukur padahal hidup dari Allah. Yang gampang. Subhanallah. Orang berbuat apapun. Dia mencuri, menghina orang. Menghina orang adalah dosa, iya. Kenapa? Dia tidak bersyukur bahwasanya dia sudah dimuliakan oleh Allah. Dan setiap orang mempunyai rahmat Allah di dalamnya. Jangankan manusia. Kita ngeliat kucing. Siapa yang memberikan rahmat kepada kucing? Darahnya mengalir, jantungnya berdetak, ya kan? Matanya bergerak, telinganya aktif. Si kucing itu punya telinga, punya mata. Siapa yang memberikan rahmat? Allah Azza wa Jalla. Di situ ada rahmat Allah. Subhanallah. Kadangkala kita menebang pohon sembarangan. Padahal pohon itu yang menumbuhkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka itu dalam Islam tidak mudah Anda menebang pohon. Dilihat kebutuhannya. Dalam keadaan perang saja diharamkan Anda merusak tumbuh-tumbuhan. Jadi jangankan manusia, binatang pun itu diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ini tertutup semua. Kadangkala orang itu berbuat maksiat, ditendang itu kucing. Kita menghina apapun. Gitu. Subhanallah. Padahal itu adalah dari Allah. Tubuhnya manusia dari Allah. Kita menghina manusia. Walaqad karramna bani Adam. Dan kami telah menjadikan manusia itu mulia. Tiba-tiba kita menghina orang lain. Padahal yang memuliakan manusia adalah Allah. Jadi semua maksiat adalah agar tidak bersyukur. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajid aktsarahum syakirin. Jadi bagaimana kita menjadikan diri kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maksiat apapun tidak bersyukur. Kita lihat redaksi sebelumnya. Redaksi sebelumnya, yaitu kita lihat ayat yang kita semua tahu. Ketika setan itu ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa engkau tidak sujud ketika aku suruh? Ini maksiat. Karena aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ini maksiat. Karena merasa lebih baik daripada orang, ya, yaitu Nabi Adam. Dia tidak bersyukur. Bersyukur itu mengembalikan semua kepada Allah. Saya ulangi lagi. Bersyukur itu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Tidak bersyukur sebaliknya. Segala sesuatu milik aku, milik saya, milik saya. Kalau ini semua milik saya, milik saya, milik saya, maka keluar maksiat. Tubuh ini seakan-akan milik saya. Padahal lihat redaksi. Setan sudah meyakini engkau ciptakan aku, engkau telah menciptakan aku dari api. Harusnya sudah kembalikan pada Allah. Dan engkau menciptakan dia dari tanah. Harusnya sudah ini. Tapi tidak. Karena pride, harga diri. Ini maksiat yang pertama kali dilakukan oleh makhluk sehingga makhluk itu dikeluarkan dari rahmat Allah. Siapa itu? Iblis dikeluarkan dari rahmat Allah apa? Dari surga. Kenapa? Karena dia merasa lebih tinggi daripada yang lain. Padahal yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Itu pun Allah walaupun dari tanah.
Mohon maaf, walaupun itu kucing tidak boleh Anda aniaya, Anda tendang. Subhanallah. Kenapa? Itu dari Allah. Walaupun itu tanaman, begitulah perilaku orang yang beriman, rahmatan lil alam. Jadi di sini saya ingin adalah kerangka berpikirnya, paradigmanya, bagaimana kita bersyukur pada Allah, yaitu mengembalikan sesuatu kepada Allah, eh, dan sesuatu itu pasti di dalamnya ada rahmat Allah. Kalau di situ ada rahmat Allah, maka kita hormati. Maka itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin saja. Rahmatan untuk alam semesta, bukan hanya untuk manusia. Subhanallah. Maka kemaksiatan akan timbul apabila hilang syukur. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting buat kita semua agar kita betul-betul merasakan kenikmatan hidup. Nikmat hidup gimana? Ya terdaksi Al-Qur'an. La azidannakum. Kalau Anda bersyukur, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh kami akan tambah. Lamu taukid, nunu taukid, musyaddadah. Jadi nikmat itu akan bertambah. Kita melihat tubuh kita, ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, tangan saya bisa bergerak. Alhamdulillah, kaki saya bisa berjalan. Saya berangkat ke masjid. Subhanallah, alhamdulillah. Nafas saya tidak ada masalah. Saya melihat tidak ada masalah. Saya mendengar tidak ada masalah. Ya Allah, dari tubuh ini, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah. Terus kita bersyukur. Kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau memberikan nikmat. Jangan dihina, jangan dicaci maki. Hmm. Subhanallah. Anda punya harta, tetaplah harta Anda. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tetaplah rumah kita. Ya Allah, Masya Allah, ini semua dari Engkau. Semakin bersyukur, semakin mendapatkan nikmat hidup. Subhanallah. Coba sekecil apapun. Depan Anda ada apa? Ada HP. Ya Allah, Alhamdulillah, saya masih bisa beli HP. Ya Allah, Alhamdulillah, saya masih punya HP. Entah Anda beli, entah dibeliin. Subhanallah. Di depan saya ada laptop. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Laptop. Ya Allah, ini dari Engkau. Engkau memberikannya. Subhanallah. Yang kecil apa lagi? Di depan saya ada gelas, ada air. Alhamdulillah, Engkau menciptakan air untuk menghidupkan aku. Semakin kita bertahmid, semakin mendapatkan nikmat hidup. Tes, dicoba. 5 menit saja. Tes 5 menit saja untuk bertahmid. Tapi dengan hati, betapa nikmatnya hidup itu sendiri. Berarti siapa yang menyiksa hidup itu? Diri kita. Man amila salihan falinafsi. Wa man asafa alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Barang siapa yang berbuat baik, semuanya kebaikan itu buat dirinya sendiri. Berbuat buruk, balik lagi buat dirinya. Allah, Tuhanmu tidak pernah zalim, tidak pernah sedikit pun tidak pernah zalim. Sedikit pun tidak ada kezaliman. Ini kita sudah tahu. Jadi tidak ada yang namanya Allah menzalimi hamba yang tidak ada. Gitu. Kalaupun orang itu susah, siapa yang bikin susah? Dirinya sendiri. Gitu. Saya kesel sama orang itu. Gedek, kenapa? Habis dia begini. Nah itu yang menyiksa diri Anda. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin. Allah tidak pernah menzalimi sekecil atom pun. Atom paling kecil. Zarrah. Sebesar biji zarrah. Zarrah itu adalah atom. Paling kecil. Nggak bisa dilihat dengan mata. Allah nggak pernah zalim. Jadi ketika kita dalam keadaan kesel, dalam keadaan marah, itu siapa penyebabnya? Diri kita sendiri. Disitulah maha baiknya Allah. Ketika orang berbuat salah, berbuat dosa, dikembalikan pada dirinya agar dia bisa introspeksi diri sehingga dia ketika menghadap kepada Allah, qalbun salim, hati yang bersih. Bayangkan kita naik mobil, pencipta mobil tidak ngasih tahu bahan bakarnya habis. Kan nyiksa. Sudah di tengah jalan, taruh di hutan gitu. Taunya habis. Kalau di jalan tol masih minta tolong sama orang, di hutan minta tolong sama siapa? Berandai-andai. Baru kita paham ya Allah. Berandai-andai. Kita nggak ada sakit-sakitnya, totonya mati, jreng aja. Oh, kan kita kadang-kadang sakit. Kenapa? Aduh, kepala saya. Aduh,
Aduh, pusing. Pas dicek, oh kolesterol. Nah, tanda itu. Itu tanda Bapak Ibu. Tanda itulah yang menyebabkan kita bisa mengantisipasi ke depan. Kita bersin-bersin. Haci, haci, haci. Bersin dikit-dikit, bersin dikit-dikit, bersin dikit. Ada apa ini? Soal. Pas dilihat, oh, kalori tubuh kita turun. Tiba-tiba panas badan. Dicek, infeksi, darahnya. Itu isyarat semua. Jadi tidak ada satupun tanpa isyarat dari Allah. Permasalahannya kita tidak membaca isyarat ini. Saya ulangi lagi, tidak ada satupun tanpa isyarat dari Allah. Sekecil apapun itu adalah isyarat dari Allah. Tapi kita tidak mampu membaca isyarat ini. Betapa banyak orang hanya bisa membaca isyarat dari tubuh kemarin kita sudah bahas ini. Tubuh kita pandai kita baca, ini badan saya ini bau, saya harus mandi. Tapi ketika kita marah-marah, ngomel-ngomel, kita lupa bahwasanya kita ini harus mandi dalam tanda kutip, yaitu kita bersih, bersih ada yang salah cara hidup kita. Subhanallah. Di sini baru kita merasakan, ya Allah, ya Rabb, selama ini ada yang salah dalam hidup. Itu namanya membaca jiwa. Ini sudah saya bahas sebelumnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Semua dari Allah. Ini ada yang salah dalam hidup saya. Kenapa? Saya bawa yang gerutu terus. Ngomel terus. Bahkan ngumpat. Ini ada yang salah dalam hidup saya. Karena redaksi Al-Quran. Wa may yaksib isman. Barang siapa berbuat dosa. Berbuat salah. Fa innama yaksibuhu ala nafsi. Dia bikin hidup susah sendiri. Subhanallah. Allah. Kemarin dapat berita, gitu kan. Si Fulan menghina kita, mencaci maki kita, berusaha untuk menjatuhkan kita. Subhanallah. Allah, ini bukan di departemen-departemen kadangkala di tempat kerja saling menjatuhkan, di masjid pun kadangkala seperti itu, di masjid. Subhanallah. Ya kita tenang, tidak ada masalah. Mereka itu diciptakan oleh Allah untuk menguji kita gitu aja. Ya, pasti ada hikmah di balik ini. Nah, ya Rob, kita kembalikan. Jadi kita tidak pernah susah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah. Karena jangan sampai kita balas lagi, dihajar lagi. Itu namanya wa may yaksib isman fa inna ma yaksibuhu ala nafsi. Berbuat dosa maka dia bikin susah hidupnya sendiri. Wa kana Allah aliman hakim, serahkan pada Allah. Allah maha 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 tahu sekecil apapun. Maka ada istilah hasbi Allah. Hasbi Allah itu aku plus Allah sama dengan cukup. Hasbi Allah. Aku plus Allah sama dengan cukup. Nah, sekarang kita mampukah kita melihat segala sesuatu dikembalikan pada Allah? Tes. Coba dites dikit-dikit. Alhamdulillah. 5 menit saja. Alhamdulillah ya Allah. Depan saya ada bunga. Masya Allah. Tabarakallah. Indah sekali. Saya bisa melihat. Subhanallah. Apalagi sampingnya lagi. Bunga ini dengan batangnya memberikan oksigen. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah. Terus. Allah Maha tahu hambanya sedang memuji Allah. Dan janji Allah, la azidanna. Janji Allah pasti akan ditambah nikmat ini. Subhanallah. Di balik kita tidak mensyukuri apa yang ada. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Kok bisa Anda mendustakan Allah? Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Subhanallah. Maka itu baru kita paham. Hadis Rasulullah SAW, orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir seperti orang mati dan orang hidup. Apa artinya hidup tanpa menikmatinya? Bagaimana cara menikmati? Bersyukur pada Allah. Orang yang tidak bersyukur pada Allah akan tersiksa. Bukankah janji Allah kalau Anda bersyukur kami akan tambah? Bukankah janji Allah ketika Anda itu berbuat salah, yaksibuhu ala nafsi, dia membuat kesulitan dirinya sendiri. Subhanallah. Maka hidup laksana tidak ada ruh, laksana mati. Itu hadis Rasulullah SAW. Jadi orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir
berzikir. Itu laksana orang yang hidup dan orang yang mati. Apakah kita menjalani kehidupan ini dengan kebersamaan yang Al-Hayy, yang maha hidup? Apakah kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Al-Muhyi, yang maha menghidupkan? Supaya hidup betul-betul hidup, berzikir. Alhamdulillah, saya bisa berjalan. Oh, jalanan iya. Karena sebelumnya saya tidak bisa berjalan, sakit. Nikmat sekali, subhanallah. Kemarin, Allahu Akbar. Badan itu kayak dipukulin. Rasanya berat. Ini sesek nafas. Ya Allah. Sekarang, ya Allah, Alhamdulillah. Nah, nambah nikmat lagi. La azidanakum. Pasti kami akan tambah. Subhanallah. Jadi hidup itu menikmati. Sampai pun kemarin sakit, subhanallah. Kita rasakan, ya Allah, ini adalah ujian dari Engkau. Aku harus bersabar. Ya Allah, innalillah, semua milik Allah. Jadi keep smiling. Nggak gerutu. Subhanallah. Tetap kita mendapatkan kehidupan dalam kesengsaraan. Kapan? Kalau kita bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mari kita hidupkan kehidupan kita. Nah, sekecil apapun, tes. Nanti Anda menikmati 5 menit, tambah lagi 10 menit, tambah lagi 15 menit. Akhirnya menjadi habit. Habit apa? Berzikir. Ya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Maka kita masuk klasifikasi orang mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina ada. Kita dapat surga dunia. Namanya an-nafsul mutmainnah. Dibalik. Oh, kita menggerutu. Halo, itu hati dan jiwa Anda dalam keadaan kotor lagi bau. Ayo mandi. Dalam tanda kutip, ayo berzikir, ayo sholat. Ada yang salah. Maka pentingnya kita bergaul dengan orang yang soleh. Karena orang soleh itu mengingatkan kita, ayo mandi dalam tanda kutip, bukan mandi beneran. Ayo bersih-bersih. Seandainya di kanan kiri kita orang soleh, tiba-tiba pikiran kita melihat orang lain, tuh lihat tuh, masa orang bajunya nggak matching, mas, astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu. Diingatkan, subhanallah. Ini contoh betapa kita butuh pergaulan dengan orang-orang yang baik yang mengingatkan kita akan kebaikan. Walaupun sekecil apapun, kita rasakan nikmat Allah. Sekecil apapun, yang mudah saja. Kemarin saya dapat WA ini, di WA ini, Pak Ustadz, bagaimana saya bisa merasakan nikmatnya sholat. Saya belum bisa merasakan nikmatnya sholat. Saya bilang, coba rasakan nikmatnya Allah di luar sholat. Saya kasih contoh. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Nikmati bernafas. Bayangkan kita tidak bisa bernafas. Orang-orang yang kena COVID, sesak napasnya sampai wafat. Pejamkan mata, buka mata. Pejamkan mata, buka mata. Pejamkan mata, buka mata. Terus diulang-ulang. Katakan, ya Allah, Alhamdulillah aku bisa melihat. Pejamkan mata, kasih waktu yang agak lama. 2 menit, 3 menit, 4 menit, pas dibuka. Alhamdulillah. Terus, apalagi? Depan Anda ada apa? Kaitkan kepada Allah. Maka setan gagal. Kenapa? Setan inginnya nafas adalah nafas, melihat adalah melihat, mendengar adalah mendengar. Tidak suka setan, nafas ini dari Allah, telinga ini kita bisa mendengar dari Allah, mata ini bisa melihat dari Allah. Tidak suka. Maka tadi bersumpahnya, ya Allah, engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia bersyukur. Maka itu kalau di luar salat kita merasakan nikmatnya cintanya Allah kepada kita melalui nafas, cintanya Allah kepada kita melalui pendengaran, penglihatan, cintanya Allah kepada kita yang memberikan hati. Saya suka, saya cinta anak saya cinta orang tua saya cinta pasangan hidup saya kangen kepada mereka. Ini pun dari Allah hati ini, subhanallah. Kita suka, saya suka nih baju ini, masya Allah, tabarakallah. Gitu. Allah Akbar. Artinya apa? Hati pun dikasih Allah. Ya Allah, Alhamdulillah. Nah, setan nggak suka.
maunya memutus antara dunia dengan Allah, diputus. Nggak usah mikirin Allah lah. Yang penting Anda nggak usah bersyukur. Dari situ, tubuh milik saya terserah saya. Saya tatoan, terserah saya. Saya mau maksiat, terserah saya. Tubuh-tubuh saya, Anda nggak usah intervensi. Yang terjadi itu, subhanallah. Tutur kata terserah saya, lidah saya ngomong apapun bebas. Anda mau sakit hati, mau nggak sakit hati, mau yang penting saya berburuk sangka ataupun apa bebas saya. Padahal pikiran pun milik Allah. Kemudian Anda masukkan yang buruk, maka merusak rahmat Allah. Rahmat Allah akhirnya apa? Hidupnya susah. Hidupnya jadi susah. Siapa yang bikin susah? Diri sendiri. Satu kunci, kata kunci. Kalau kita merasakan kesusahan, ingat, itu sedang jauh dari Allah. Tapi kan hidup itu ujian. Ya, kalau kita serahkan pada Allah, susah kita rasakan, tapi hati kita an'amta alaihim. Kita mendapatkan nikmat. Walaupun realitanya sakit, sedih, tapi ya Allah, aku bersama Engkau. Nah, itu namanya bersyukur. Jadi ketika kita ngomel, mengumpat, berkeluh kesah, berkeluh kesah, berkeluh kesah, itu tanda jiwa kita kotor dan jauh dari Allah, dari Allah. Yuk kita rubah hidup ini. Coba tes 5 menit bertahmid ya dengan rasa ya Allah, alhamdulillah ini Allah. Terus kita akan merasakan kenikmatan yang dahsyat. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada hari ini. Insya Allah sampai besok kita akan ini Zoom yang baru buat Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Dan di sini kebetulan anak-anak kita, ini anak-anak kita yang mau sekolah ini. Ya. Ini depan kita, kita lihat ini anak-anak yang ada di anak-anak mu'alaf yang ada di Mentawai. Ini masjid yang kita bangun di Mentawai. Terima kasih Pak Dwi. Ini asrama putri para mu'alaf yang kita didik. Nah ini masjidnya ini. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak ibu ini kebetulan Pak Dwi ada di sana gitu kan. Jadi tolong di unmute Pak Dwi di unmute. Saya sapa dulu. Anak-anak, Assalamualaikum. Anak di unmute, Pak Dwi. Ini enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidung Pak Dwi, hidungnya jangan keluar, Pak Dwi, hidungnya. Baik, ini anak-anak kita, Masya Allah sudah mau berangkat sekolah. Saya yakin takutnya nanti mereka terlambat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.